Jemaat yang terkasih, mari kita mengambil waktu hening sejenak, memohon Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita berdoa. Ya Allah yang rahmani dan rahimi, di pagi ini kami datang kepadamu dengan keyakinan bahwa melalui penderitaan dan kematian Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami dari kejatuhan Adam. Karena itu dalam pengasihan-Mu, dekatkanlah kami kepada Kristus yang tergantung di kayu salib. Dan oleh kasih-Nya yang menyelamatkan, bangkitkanlah kami menuju hidup abadi bersama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dengan berdiri kita nyanyikan Nun di Bukit yang Jauh. Umat Kristus, marilah kita awali kebaktian Jumat Agung kita hari ini dengan pengakuan
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bagi kita dan keselamatan kita, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Puji Tuhan, di pagi hari ini, di hari Jumat Agung, kita boleh kembali mengenang akan peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Ketika Kristus mengorbankan dirinya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi kita semua, manusia yang berdosa. Dia menyerahkan dirinya sendiri. Dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Karena dia begitu mengasihi kita. Supaya kita yang seharusnya dihukum dan menerima kematian kekal, boleh diselamatkan oleh karena anugerahnya. Dan di pagi ini kita mau meneladani Kristus yang memberikan contoh keteguhan dan kesetiaan sampai akhir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai pengikut Kristus juga teguh dan setia sampai akhir? Yohanes 6 ayat 38 berkata, "Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Golgota, tempat Tuhanku disalib. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai dengan Allah karibnya. Dari sana mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang baka, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, apakah di antara kita pernah lupa? Siapa di antara kita yang pernah lupa? Boleh mengangkat tangannya.
Semua ya. Hampir setiap kita pasti pernah lupa. Lupa adalah hal yang biasa terjadi dalam hidup kita. Bahkan lupa adalah salah satu alasan yang paling banyak dan paling sering kita berikan ketika kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Ronald Dunn di dalam bukunya Faith Crisis atau Krisis Iman berbagi pengalaman tentang hidup imannya kepada Tuhan. Bagaimana dia begitu mudahnya lupa akan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dia mengatakan lebih dari 2 kali dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meragukan Tuhan, melupakan Tuhan. Ketika Tuhan melepaskan dia, menolong dia menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Namun beberapa waktu kemudian ketika situasi yang sulit menghadang dia, menghadang di depan mata dia, pergumulan hidup yang berat membuat dia akhirnya meragukan Tuhan, lupa akan pertolongan dan kebaikan Tuhan di masa lalu. Bapak Ibu, karena itu di pagi hari ini, di hari kematian Kristus, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita merefleksikan hidup kita di hadapan Allah. Bagaimana kehidupan iman kita bersama Tuhan. Mari kita menundukkan kepala. Kristus hari ini tergantung di kayu salib. Seharusnya bukan dia yang ada di salib itu, tetapi kita semua yang seharusnya menanggung penderitaan, dicela, diolok-olok, dinista karena dosa dan pelanggaran kita. Namun dia hari ini harus menanggung derita, harus menerima cawan murka Allah karena begitu besar kasihnya kepada kita. Adakah kita melupakan kebaikan Tuhan, karya agungnya, karya kasihnya yang begitu agung di atas kayu salib? Mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Adakah kita begitu mudah melupakan pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Salibmu adalah bentuk pengorbananmu bagi dunia, sebagai persembahan sejati yang menyembuhkan dunia. Engkau telah memikul dosa kami di kayu salib, agar kami hidup di dalam kebenaran, dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Ya Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan yang telah Engkau berikan kepada kami. Siapakah kami manusia sehingga kami layak memperolehnya? Pengorbanan sejati-Mu menyelamatkan kami.
Akan tetapi kami sering kali bersungut-sungut, bahkan marah ketika ketidaknyamanan merampas kebahagiaan kami. Ya Bapa, bukalah hati kami untuk menyelami peristiwa-peristiwa yang menyusahkan hati kami. Ya Tuhan, salib-Mu adalah bentuk pengampunan bagi kami. Oleh kemurahan hati-Mu, Engkau telah membebaskan manusia dari dosa. Engkau menebus kami. Saat ini hutang kami telah lunas, Engkau bayar. Kristus, kami bersyukur atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Penebusan yang Kau berikan bernilai tiada tara. Akan tetapi kami sering merasa enggan mengampuni kesalahan saudara dan saudari kami. Keegoisan dan keangkuhan membuat kami sulit menerima saudara dan saudari yang telah bersalah kepada kami. Ya Kristus, ajarlah kami untuk bermurah hati karena Engkau adalah murah hati. Terima kasih atas kuasa-Mu yang mematahkan belenggu perhambaan, sehingga kami merasakan keadilan di dalam kehidupan kami. Salib-Mu melepaskan kami dari penindasan dunia. Akan tetapi seringkali kami melupakan kemurahan-Mu, sehingga kami kurang memperhatikan sesama kami yang masih tertindas. Keringkihan kami menyamarkan mata kami untuk melihat orang-orang yang terkulai tak berdaya karena kekerasan, penindasan, peperangan dan ketidakadilan. Ya Tuhan, salib-Mu mengundang kami untuk turut serta dalam karya keselamatan-Mu. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan
yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24a yang demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarnya ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai peluk yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan balik-balik, insan bernoda kini berseri, teruras suara suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah dan menentukan kehidupan kami. Hari di mana kami diingatkan lagi kepada keprihatinan-Mu yang sangat mendalam dan tidak Engkau sembunyikan terhadap kehidupan kami. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu, karena kami Engkau anggap sebegitu berharganya di mata Tuhan, sehingga Engkau tidak cukup hanya menyatakan firman-Mu dengan kata-kata-Mu saja, meskipun itu sudah cukup menyelamatkan kami. Tetapi Engkau sendiri mau datang dan menyatakan keseriusan itu dengan menyerahkan diri-Mu sepenuhnya dan seutuhnya untuk dikorbankan. Hari ini kami mengenangnya lagi, dan kami mau mencari pesan Tuhan bagi hidup kami, sekarang dan di sini, juga bagi hari-hari depan kami. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya. Tuhan Yesus, kiranya semangat-Mu yang menguasai kami, supaya ketika kami membaca firman dan kami merenungkannya, kami meresapinya. Malahan kami bisa membayangkan bagaimana firman itu mestinya menjadi sebuah peristiwa yang Engkau alami dan hadir di depan mata kami sekarang. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus, Engkau sendiri, firman yang sudah menjadi daging. Amin.
Padahal Kau Allah yang kudus dan berkuasa, bertahta di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu Kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia saja yang meluputkannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Ku berseru, namun Kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa Kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekap ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak di kandungan Kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banting-banting besar mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Allahku,
Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 19 ayat 16b sampai dengan ayat yang ke-37. Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 37. Mestinya ini dibaca mulai pasal 18 supaya lebih lengkap. Demikian tertulis, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang tertulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, ini anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan.
Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Saudara, saya mau mengajak saudara menyanyi lagu Hosana ini, tapi dengan kanon ya. Jadi kita bagi dua saja, ini enak sekali, sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Nanti yang nyanyi dulu sebelah kanan saya, deret sebelah kiri. Sesudah Hosana 2 kali, Hosana, Hosana, lalu deret sebelah kiri saya menyanyi. Jadi nanti deret ini akan menyanyi 3 kali, dan deret ini hanya akan menyanyi 2,5 kali. Akan berhenti pada hosananya saja. Yuk, sini dulu ya. Hosana, 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 Maha Tinggi. Hosana, 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 Maha Tinggi. Hosana, Hosana. Stop ya. Sudah selesai 2,5 kali. Kalau kita nyanyi begitu kan enak ya. Sayang ini sudah terakhir nyanyi Hosana ya. Jadi kalau minggu depan ada lagi, nyanyilah kanon. Enak sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara ingat Yohanes 3 ayat 16? Kita ucapkan bersama-sama tanpa baca Alkitab ya, tanpa buka Alkitab. Hafal? Ayo kita ucapkan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat itu kita hafal. Saya tidak yakin saudara hafal ayat 17-nya. Ayat 17-nya saudara hafal? Tidak ya. Nanti kalau di rumah bacalah ayat 17. Ayat 16 itu bagus sekali, tapi seringkali orang Kristen menyalahgunakannya untuk nakut-nakuti orang. Kalau kamu tidak percaya sama Tuhan Yesus, maka kamu akan binasa. Katanya yang ditekankan itu akan binasanya. Padahal ayat 17-nya mengatakan karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi tekanannya pada menyelamatkannya oleh Dia. Saudara,
Kalau kita membaca pasal 18 sampai pasal 19 dari Injil Yohanes, kita bayangkan kita membaca sebuah cara dari penginjil untuk menguraikan atau membreakdown kalimat pendek yang tadi kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mereka yang percaya tidak binasa dan seterusnya. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu di breakdown begitu rupa dalam bentuk rangkaian cerita. Rangkaian ceritanya juga tidak detail-detail amat, tetapi rangkaian ceritanya seperti orang lagi emosi saja. Menyaksikan peristiwa itu jalan cepat, jadi tidak pernah memikir detail-detail ceritanya itu gimana. Sangat-sangat singkat. Peristiwa itu seperti jalan cepat saja begitu rupa. Sampai kemudian puncaknya ketika Yesus mengatakan tetelestai katanya. Sudah selesai. Sayang, sebab di Alkitab yang lama terjemahannya lebih bagus. Sudah genap. Jadi sudah sekarang tuntas sempurna. Tuntas sempurna apa? Pengorbanan tadi. Kasih Allah yang begitu besar sekarang tuntas dan sempurna. Saudara, pernah saudara membaca pelan-pelan cerita kesengsaraan Yesus pada Injil Yohanes? Atau malah pada 3 Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Rasanya kita sulit sekali mencari Yesus yang banyak berkata-kata. Kalau kita membaca kisah-kisah kesengsaraan Yesus, khususnya Injil Yohanes, Yesus itu lebih banyak diam, bungkam, tutup mulut. Hampir-hampir dia tidak bicara. Mungkin kalau dipresentasi dari 100%, Yesus hanya bicara 10% barangkali. Sisanya dia diam saja. Dia tutup mulut, dia bungkam, dia tidak memberi pembelaan apapun juga. Yesus diam. Yesus pasti tidak mengenal lagu Silence is Golden. Tetapi dia mempraktekkan bahwa diam itu adalah golden. Saudara, Yesus diam. Ketika orang-orang yang menjadi narapidana dibawa ke Pilatus, dan biasanya kalau sampai ke Pilatus itu hukumannya adalah hukuman mati. Jelas-jelas mereka itu melakukan tindak pidana dan mereka meronta-ronta. Mereka berteriak-teriak meyakinkan Pilatus bahwa mereka tidak bersalah. Menghibah-hibah minta supaya Pilatus yang harus mengetuk palu vonis boleh dilakukan eksekusi tidak melakukannya. Yesus, saudara-saudara, malah cuek saja. Dia diam, dia bungkam. Dia diam, dia bungkam. Dia tutup mulut, sehingga tidak ada yang bisa dikhotbahkan tentang dia sebetulnya, kecuali bahwa dia tutup mulut, tidak bicara apapun juga. Hanya bicara untuk hal yang sangat penting saja. Tetapi saudara-saudara, bagi saya, diamnya Yesus ini menjadi diam yang aktif. Diam itu kan sikap pasif sebetulnya. Tapi Yesus diam. Yesus bersikap aktif. Apa artinya Yesus diam dan itu artinya bersikap aktif? Artinya begini, saudara. Yesus membiarkan kita yang sekarang ini membaca cerita dia, narasi tentang kehidupannya untuk memberikan penilaian secara hitam dan putih. Dia biarkan dunia ini diwakili oleh banyak kelompok, banyak orang, banyak tokoh melakukan semua perkara, bertingkah pola, menghadirkan sikap-sikap mereka.
Dan Yesusnya diam saja. Supaya apa? Supaya kita bisa menilai ini mana sikap yang benar sebetulnya. Saudara, susah ya. Kalau saya tidak bersalah, tetapi disalah-salahkan oleh semua orang, semua pihak. Bahkan ketika saya sudah melakukan apa yang wajibnya saya lakukan, saya berbuat baik secara optimal dan tidak ada kesalahan yang saya buat. Pilatus mengatakan itu. Tidak kita dapati kesalahan apapun juga. Dan kita harus diam. Cacing saja kalau diinjak lalu dia meronta. Kok Yesus tidak? Dia diam saja. Tuhan Yesus, saudara, sedang melakukan satu upaya yang dalam dunia teologi disebut dekonstruksi. Dekonstruksi itu paling gampang kalau saudara beli satu rumah yang sudah jadi. Lalu saudara periksa rumah itu sudah bolong-bolong di sana sini, temboknya sudah sip, sudah mau rontok. Lalu apa yang saudara lakukan? Diapakan? Dirobohkan aja. Itu dekonstruksi. Supaya apa? Kalau sudah dibiarkan, tidak. Saya akan membangun rumah seperti yang saya inginkan, saya bayangkan. Tuhan Yesus melakukan dekonstruksi. Menunjukkan kepada kita, lihatlah sikap dunia terhadap sorga. Lihatlah sikap orang yang tidak bisa menerima kasih Allah dan tidak mau mengerti kasih Allah itu. Dia biarkan, dan ceritanya pendek-pendek. Lihatlah orang beragama yang munafik itu baru saja berteriak hosana, hosana, sekarang sudah berubah menjadi massa yang beringas, yang haus darah. Mirip-mirip peristiwa Mei 98. Diprovokasi, dan lihatlah bagaimana para pemimpin agama yang memegang teguh aturan-aturan agama tetapi berubah menjadi sekumpulan serigala yang haus darah. Bagaimana para pemimpin agama itu merekayasa satu upaya pembunuhan. Kalau perlu dengan memilih saksi-saksi dusta. Kalau perlu dengan melakukan apa yang bertentangan dengan isi doa. Isi doanya mencerca pemerintah Romawi. Tetapi ketika ada kepentingan, mereka berani mengatakan, kalau kamu melepaskan orang ini, kamu bukan sahabat kaisar. Demi kepentingan kekuasaan tadi. Tidak juga para murid. Di mana para murid? Barangkali masih ada satu di bawah kaki itu, si penulis Injil Yohanes ini. Tetapi mana yang lain? Dan Injil mengatakan mereka semua bersembunyi di satu rumah yang terkunci rapat. Lihatlah, beriman hanya untuk rasa aman. Tetapi ketika rasa aman dan nyaman itu terusik, lalu tercerai-berailah mereka. Lihatlah betapa umat Allah itu kehilangan akal sehat, yang lebih suka membebaskan seorang penjahat kaliber besar ketimbang seorang yang punya welas asih yang hebat. Saudara, hal-hal begitu masih terjadi di negara kita yang tercinta ini. Jadi cerita Injil Yohanes bukan cerita abad pertama Masehi atau akhir abad pertama Masehi pada waktu Injil ini ditulis. Sampai sekarang hal itu masih ada. Tuhan Yesus diam saja. Dia tidak peduli terhadap nasibnya. Supaya kelihatan mana-mana yang bagian-bagian rumah yang sudah mau hancur itu dan sekarang sekalian dihancurkan. Supaya bisa dilakukan rekonstruksi. Itu sebabnya Injil Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan, supaya
mereka yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lawan dari semua sikap duniawi ini, sikap berdosa ini adalah hidup yang kekal. Aku mau, lewat pengorbananku ini, aku melakukan rekonstruksi. Bagaimana bangunan itu disesuaikan kembali dengan cita-cita Tuhan. Cita-cita itu dikatakan melalui kalimat yang sederhana, hidup yang kekal. Hidup yang kekal, apakah itu? Biasanya kalau orang ditanya hidup yang kekal itu artinya hidup yang tidak ada habisnya. Barangkali betul gitu ya. Tapi ibu-ibu pernah membayangkan kalau diberi Tuhan umur sampai 150, kira-kira wajah kita seperti apa? Pernah membayangkan, sekarang kan ada program komputer ya. Jadi saya ingin tahu nih umur 60 sekarang, nanti kalau umur 80 seperti apa ya. Kalau umur 100 seperti apa? Saudara membayangkan umur 150? Siapa yang pengen umurnya sampai 150 angkat tangan? Tidak ada? Saya pengen. Cuman jangan jadi tua. Tapi apa ada? Tidak ada. Hidup kekal itu seringkali dibayangkan kuantitatif. Tidak ada habis-habis, limitless. Tidak ada akhirnya, barangkali betul. Nanti kalau sudah selesai semuanya, kepada kita diberikan hidup kekal, seperti apa saya tidak bisa mengatakannya. Tetapi Injil Yohanes mengatakan tentang hidup yang kekal itu sebagai lawan daripada dekonstruksi tadi. Kemunafikan, kebiadaban, kejahatan, kekejaman, tindakan melawan Allah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang muncul di sana. Sikap-sikap yang sama sekali jauh dari sikap luhur, jauh dari sikap yang agung dan saleh, meskipun dibungkus dengan kesalehan. Tiba-tiba Pilatus yang katanya menjadi wakil Roma yang sangat adil, berlaku tidak adil juga. Tiba-tiba dia cuci tangan, meskipun merasa sudah mengambil peran yang optimal, sudah mau melepaskan Yesus, tidak ada kesalahan, tetapi ketika diancam, kedudukannya terancam, dia juga cuci tangan. Hidup yang kekal, apa itu? Hidup yang kekal, saudara, itu artinya hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna, hidup yang bermakna. Dan kalau kita mengatakan zoe aionion, hidup yang kekal dalam pengertian kualitatif, maka orang harus bisa melihat tandanya, indikatornya itu justru sekarang. Apakah kita cocok untuk hidup yang nanti, yang kualitasnya sangat tinggi dan kita tidak pernah bisa membayangkannya, bersama-sama dengan Tuhan, mulai dari sekarang. Saudara, contohnya sederhana. Tahun 95 saya tidak pergi jalan-jalan ke Belanda karena kalau suruh bayar sendiri pasti nggak bisa. Diutus jadi utusan Sinode Jawa Tengah. Ada teman yang masih studi di Belanda, email ke saya dan dia bilang, Sam, kalau kamu nanti ke Belanda, kamu mesti ingat ini Belanda dan bukan Pekalongan katanya. Belanda dan bukan, saya orang Pekalongan asli. Dia tahu kalau saya punya teman sekolah itu banyak orang Arab. Saya sekolah di sekolah negeri, jadi mayoritas Jawa dan Arab. Saya suka main ke teman Arab juga suka main ke tempat saya. Kalau saya diajak makan di rumah keluarga Arab, ada kebiasaannya. Dan kalau saudara diundang ke keluarga Arab, lakukanlah itu.
Kita makan tidak di meja tetapi di bawah lesehan, tampah besar sekali, lalu semua hal ada di situ. Nasi ada di situ, lauk ada di situ kecuali yang ada kuahnya. Lalu makannya gimana? Makannya ambil aja pakai tangan langsung. Kalau orang Cina masih pakai sumpit ya. Ini udah enggak Pancasila, ambil aja langsung. Makan gitu saja. Kalau sudah selesai makan ada etiketnya, ada sopan santunnya. Sopan santunnya itu kita mesti bersendawa, gelegean kata orang Jawa. Jadi kalau selesai makan harus sebanyak-banyaknya. Kenapa? Itu tanda bahwa makanannya maknyus. Kita puas, enak sekali. Jadi lama selama-lamanya begitu ya. Seperti kalau tukang pijet kadang-kadang begitu ya. Siapa yang masuk angin, siapa yang itu aneh tapi nyata. Nah, saudara, sudah biasa begitu. Meskipun saya tidak terbiasa bersendawa. Nah, teman saya ini mengatakan, Sam, kamu ingat ya, kalau di Belanda bersendawa itu tidak sopan. Jadi kalau makan sama orang Belanda jangan lalu gitu. Kamu nggak sopan katanya. Tapi sebaliknya, kata teman saya ini, kalau kamu berada di rumah makan di restoran, nanti diajak bulenya makan di restoran, tiba-tiba kamu lagi asik makan, menikmati makan enak, tiba-tiba ada bunyi angin kejepit itu, kamu jangan lalu tengok kiri kanan siapa ini, seperti kebiasaan kita. Sebab di Belanda itu tidak apa-apa. Lagi orang makan, ada orang kentut, itu tidak bukan tidak sopan, boleh, itu sehat. Lah kalau kita di sini lagi makan ada orang kentut, tidak sopan. Saudara, kalau saya pergi ke Belanda, saya harus ikut aturan mana? Aturan Belanda. Saya harus belajar menahan diri untuk tidak otomatis selesai makan lalu gitu ya. Nggak boleh. Nanti di sana toiletnya kering semua, Sam. Itu tersiksa sekali. Karena 3 bulan saya harus belajar gimana caranya BAB tapi hanya pakai tisu. Itu siksaan yang paling berat buat saya. Meskipun akhirnya bisa dengan duka dan paksa. Sebab kalau bisa enggak gitu. Ya. Tapi saya harus menawar, harus disediakan toilet basah di sana. Baru saya mau datang, enggak bisa. Saudara, rasanya itulah hidup kekal. Hidup kekal itu artinya mulai sekarang saya siap untuk nilai-nilai sorgawi nanti. Dan itu dibangun mulai dengan pengorbanan Kristus. Gimana supaya hidup kita menjadi hidup yang berguna dan bermakna berapapun umurnya. Secara manusiawi Yesus cuma 33 sampai 34 dan selesai. Kalau hidup kita selesai pada umur 33 dan 34, kita mengatakan apa? Sial banget ya. Orang baru mulai merasakan hidup sudah mati. Tetapi buat Yesus tidak soal. Apa tandanya? Dia habis pada umur 34 selesai, tidak ada ceritanya lagi. Malahan yang paling penting diceritakan di Injil cuma 3-4 tahun terakhir. Tapi saudara perhatikan dampaknya. Dampaknya sampai berapa tahun? Ribuan tahun. Kenapa saudara-saudara dan saya ada di sini sekarang? Gara-gara siapa? Gara-gara orang yang namanya Yesus itu. Emang saudara pernah berjumpa sendiri dengan dia? Face to face, tatap mata. Pernah? Secara fisik? Nggak pernah kan? Tapi aneh ya, kita menyanyi
ku ingin berperangai seperti Engkau ya Tuhan. Aneh sekali, padahal orangnya kita nggak pernah ketemu sama sekali. Pengaruhnya, pengaruh positif atau pengaruh negatif? Pengaruh sangat positif itu terus menerus hidup melintasi tahun duniawi hidupnya sendiri. Itulah hidup yang kekal. Hidup Yesus bukan tampilan Yesus yang mesti kita tiru. Hidup Yesus, sifat Yesus, karakter Yesus, karya Yesus, kata-kata Yesus yang harus kita adaptasi. Bukan fisik Yesus. Kalau orang sekarang maunya fisik ya. Tiba-tiba orang mesti yang laki mesti pakai jenggot. Ya. Meskipun di gereja makin banyak orang berjenggot. Paling tidak tadi saya sudah ajak 3 orang yang berjenggot untuk 6 bulan lagi bikin paduan suara orang berjenggot di sini. Lalu tiba-tiba orang sininya kok hitam-hitam gitu ya, coklat-coklat tua kapalan. Kenapa fisik? Kenapa bukan semangat? Kenapa bukan nilai kehidupannya? Dan kalau kita mau meneladan Kristus, mau membiarkan Kristus sesudah melakukan dekonstruksi, dan dekonstruksi itu yang dikorbankan bukan kita, tetapi dirinya sendiri. Rumah tuanya adalah kita, tetapi yang dirobohkan adalah rumahnya Yesus. Dan dia melakukan rekonstruksi, membuat hidup kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan hidup yang benar tadi. Rekonstruksi supaya hidup kita menjadi hidup yang kekal, hidup yang berguna. Dia kasih contoh. Hidup yang kekal, hidup yang berguna, contohnya ekstrim sekali. Ketika dia sedang sekarat di kayu salib itu, dia melihat di bawah ibunya, dia melihat di bawah murid yang dekat sama dia. Saya membayangkan gimana susahnya dia mengatakan dengan kalimat tersengal-sengal, "Ibu, dia anakmu." Dan kepada muridnya dia mengatakan, "Anak itu ibumu, terimalah dia." Bagaimana dalam kondisi sekarat mestinya orang prihatin bisa mengerti kalau dia tidak bicara apa-apa, toh dia masih memikirkan ibunya. Saudara, saya tidak berharap pulang ini saudara putar film The Last Temptation of Jesus Christ. Saya yakin di stasiun TV pasti diputar lagi. Saudara pernah nonton film itu? Oh, The Passion of Passion of Jesus Christ. The Last Temptation malah nggak boleh masuk ke Indonesia ya. Passion of Jesus Christ itu yang berdarah-darah banget. Saudara pernah nonton? Pernah ya? Sesudah nonton, waktu nonton kita ngapain? Nangis sampai nangis terseduh-seduh. Anak Jakarta tahun 2000-an nanya, kalau sudah nangis, so what gitu loh. Kalau sudah nangis terus apa? Kalau sekarang saudara sudah tahu Yesus disalib, mati, kita layak. So what gitu loh. Terus iki lho apa? Ya sudah, kalau sudah nangis ya selesai. Nanti Jumat Agung tahun depan kita putar lagi film itu dan kita nangis lagi. Sesudah itu berubah apa enggak? Nangisnya tambah banyak berubahnya, tetapi hidup berubah apa enggak? Saudara, kalau hari ini kita memperingati lagi melalui perjamuan, ingatlah Tuhan sedang melakukan rekonstruksi. Jadi jangan bertahan diri. Biarkanlah Tuhan membangun lagi hidup kita. Menjadi hidup yang berarti, bermakna, berguna, bermanfaat
bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi Tuhan dan bagi orang lain. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan,
bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan kita sesuai dengan baptisan kita. Pengakuan iman rasuli hendaklah kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami membuka diri untuk dekonstruksi kehidupan yang sedang Engkau lakukan atas diri kami. Bukan kami yang Engkau robohkan, tetapi hari ini kami mendengar dan diingatkan lagi bahwa sebagai ganti kami, Engkau memberikan diri-Mu sehabis-habisnya. Engkau membiarkan diri-Mu dirobohkan, disalibkan, dihina, dicaci maki, dicerca, untuk kemudian dibunuh, menggantikan kami semua. Karuniai kami semangat-Mu, karuniai kami hikmat surgawi, supaya kami membiarkan Engkau melakukan rekonstruksi atas hidup kami, sehingga hidup kami sekarang lebih cocok untuk hidup sorga di masa depan, untuk hidup yang ilahi seperti yang Engkau harapkan, untuk hidup yang bermakna, berguna, bermanfaat, untuk hidup yang membangun dan berarti bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi terutama bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Tuhan Yesus, kami mau membiarkan semangat-Mu yang membara dan Engkau hayati itu juga bekerja sama kuatnya pada diri kami. Kami mau membuka diri kami seluas-luasnya, seleluasa-luasanya untuk kerja semangat-Mu itu. Inilah kami, Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya bagi kita, orang-orang yang berdosa. Karena itu marilah kita mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat yang pertama, yang demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kuberikan bagimu tubuhku darahku. Kuberikan bagimu tubuhku darahku, Engkau pun ku tebus selamat jiwamu.
kita akan menyanyikan baitnya yang keempat dengan berdiri. Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh ampunan kasih-Ku. Bagimu ku beri kurnia, apakah balasku? Bagimu ku beri kurnia, apakah balasku? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus, di hari kematian-Mu ini, kami mengingat kembali akan kasih-Mu Tuhan, yang begitu besar dan agung di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak dapat diukur oleh apapun juga. Kasih-Mu yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Tuhan, dengan apakah kami dapat membalas kasih-Mu? Selain dengan ucapan syukur yang tidak terhingga dari setiap kami Tuhan. Karena itu di pagi hari ini kami membawa persembahan kami. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah, supaya berguna bagi pekerjaan baik-Mu di tengah dunia ini. Juga mampukan dan ajar kami mempersembahkan hidup kami, mengikuti teladan-Mu Tuhan, setiap hari bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Kristus yang kekasih, saat ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang telah menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang sudah bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita juga hidup dalam damai dengan sesama kita? Dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, malahan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, dan memberi kemampuan kepada kita untuk menjadi saksi yang baik dari kasih Kristus melalui kehidupan kita, serta melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Umat Kristus, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
karena kami begitu berharga di mata Tuhan. Ketika Engkau memberikan dirimu dan hidupmu sehabis-habisnya, supaya kami semua diselamatkan, supaya kami didekonstruksi, lalu mengalami rekonstruksi untuk mendapatkan hidup yang baru, yang berkualitas ilahi dan sorgawi dalam hidup duniawi dan jasmaniah kami. Kami berterima kasih ketika yang tidak mungkin bagi kami menjadi mungkin di tangan Tuhan. Ketika dekonstruksi itu dilakukan tanpa kami perlu dikorbankan, karena anak-Mu Yesus Kristus menggantikan kami. Dan Dia juga menjadi patron bagi kami untuk hidup kekal yang harus kami mulai, tanda-tandanya dinampakkan dalam hidup kami sekarang dan di sini. Terima kasih karena perjamuan kudus menolong kami untuk itu. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghiburkan kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama dengan para malaikat yang tidak henti-hentinya bernyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan ke atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama dengan kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Kristus juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga di dalam kemuliaan, di mana Ia terus berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman, untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang disatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan itu,
yang dikaruniakannya kepada umat manusia di segala tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita disatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dalam Kristus, dengan Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Sang Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus dan yang sudah disatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah mengampuni dan menyatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunannya. Damai Tuhan besertamu. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Umat Kristus, roti yang saya pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh jalan,
Apakah ada di antara saudara yang akan ikut perjamuan kudus dan belum menerima roti? Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi dunia ini. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Silakan.
Apakah ada saudara yang akan ikut perjamuan dan belum menerima anggur? Di belakang, paling belakang. Saudara sekalian, marilah kita minum bersama-sama. Minta maaf. Sorry. Maaf. Saya. Saudara sekalian, minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk keselamatan dunia ini. Biarlah di dalam hati kita apa yang dikatakan oleh pemazmur menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita nyanyikan bersama kisah nyata. Kisah nyata terjadi di
Umat Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.